Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita siang ini pertemuan 11 masih terkait dengan bahasan materi kelompok dilihat dari teori komunikasi berdasarkan tradisi sosiopsikologis. Nah, tradisi sosiopsikologis dari kelompok itu ada analisis proses interaksi. Menurut Robert, teori ini mengarah pada sejenis pesan yang manusia ungkapkan dalam kelompok dan bagaimana semua ini mempengaruhi peran kelompok dan kepribadian. Nah, kemudian dari sosiopsikologis ini ada teori pengembangan atau cultivation theory dari George Gardner yang menyatakan bahwa televisi menghadirkan cara untuk memandang dunia. Nah, televisi diyakini sebagai agen penyetara dalam budaya atau mengembangkan suatu budaya. Kemudian dari tradisi pengaruh itu ada teori yang mengatakan bahwa pengaruh komunikasi itu ada peluru ajaib, di mana individu yang diyakini sangat terpengaruh oleh pesan-pesan media karena media dianggap sangat kuat dalam membentuk opini masyarakat. Lalu teori jarum suntik terkait dengan tradisi pengaruh diikuti oleh hipotesis arus dua langkah yang menganggap pengaruh media kecil. Setelah itu ada teori tentang keterbukaan selektif. Menurut teori ini, pengaruh pada audiens bersifat selektif dalam keterbukaan mereka terhadap informasi. Dilihat dari tradisi sibernetika, kelompok dalam teori ini menyatakan bahwa ada keterkaitannya pada teori yang mengembangkan gagasan, yaitu teori kelompok terpercaya dan dua macam proses input meliputi analisis interaksi dan teori kinerja efektif kelompok antar budaya. Nah, teori kelompok terpercaya di sini menyatakan bahwa kelompok tidak terpisah dari lingkungan yang lebih besar. Kelompok terpercaya memiliki dua karakteristik, yaitu batas yang dapat ditembus dan mereka saling tergantung dengan lingkungan. Adapun batas kelompok yang dapat ditembus ini sangat jelas ketika kelompok Anda menyadari bahwa anggota adalah bagian dari kelompok. Mereka akan masuk pada peran kelompok dan karakteristik yang dibangun dari kelompok lain. Adapun metodologi bermain dalam teori ini memberikan sebuah kesempatan dengan mudah melihat ketergantungan dari kelompok yang dapat dipercaya. Walaupun mereka memulai perencanaan mereka dalam kelompok, menyandang dana yang dipisahkan, mereka belajar dengan cepat bahwa mereka tidak dapat terlalu jauh tanpa memikirkan sistem kelompok yang lebih besar di mana mereka mengambil bagian dalam sebuah permainan, contohnya seperti dalam kehidupan sebenarnya. Kerja kelompok itu dipengaruhi oleh pemasukan dan menciptakan hasil-hasil yang mempengaruhi kelompok atau sistem sebagai sebuah kesatuan. Nah, dilihat berdasarkan model input, proses, output. Model ini dikenal sebagai model input, proses, output. Ide dasar dari model ini berupa masukan, proses, dan hasil dalam kelompok yang berpengaruh pada bagaimana kita melihat mereka. Peneliti melihat pada faktor yang memengaruhi kelompok atau input. Apa yang terjadi di kelompok itu sebagai proses dan hasilnya adalah output. Selain itu, model ini juga menunjukkan bahwa tugas kelompok dihadapkan dengan dua masalah, rintangan tugas dan rintangan antar personal. Nah, rintangan tugas itu
adalah kesulitan yang didatangkan oleh kelompok dalam mengerjakan tugas. Misalnya perencanaan dari sebuah peristiwa atau menyetujui kebijakan, menyarankan solusi, dan menitikberatkan pada alternatif. Nah, itu biasanya dihadapkan pada berbagai rintangan dalam mengerjakan setiap tugas tersebut. Kapanpun dua orang atau lebih bersama-sama bisa mengatasi masalah atau rintangan antar personal yang muncul. Nah, rintangan ini bisa seperti keharusan menjelaskan gagasan kepada orang lain. Kemudian bagaimana menyikapi masalahnya, mengatur perbedaan, dan seterusnya. Adapun penghargaan kelompok dapat negatif atau positif, ya. Ini bisa menjaga kebenaran untuk tugas pekerjaan dan antar personal. Jadi penghargaan kelompok itu hasilnya itu bisa berupa negatif, bisa juga hasilnya berupa positif, ya. Jadi tergantung dari output hasil, bagaimana peran dari masing-masing anggota dalam suatu kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan atau persoalan. Nah, jika pekerjaan dalam kelompok diselesaikan dengan baik dan anggota bahagia, pekerjaan mereka selanjutnya akan dipengaruhi oleh hal yang positif. Tapi kalau kelompok anggota-anggotanya menyelesaikan tidak maksimal, tentunya anggota akan merasa ya ada sesuatu yang tidak nyaman atau tidak aman karena pekerjaan yang dihasilkannya itu bisa sebaliknya, yaitu negatif hasilnya. Nah, kemudian Raymond menggunakan istilah sinergi untuk usaha dalam kelompok. Yaitu jumlah energi yang dipakai dalam isu antar personal disebut intrinsic sinergi. Dan sisa energi yang ada untuk tugas disebut efektif sinergi. Nah, di mana tingkatan hasil sinergi dari sebuah kelompok itu berasal dari sikap anggota terhadap anggota yang lainnya. Adapun konflik membutuhkan curahan energi yang besar, ya, dari pemeliharaan kelompok, memberikannya sedikit untuk penuntasan tugas. Jadi pada diskusi dalam suatu kelompok, karena ini berbeda, bisa memunculkan perbedaan persepsi, dan artinya suatu persoalan itu belum tentu bisa disepakati bersama, dan artinya memungkinkan ada konflik di situ. Nah, tinggal bagaimana memanage konflik, ya, dengan menyelesaikan tugas atau kegiatan tersebut itu dengan tuntas, begitu, ya. Nah, dengan kata lain, di sisi lain, jika setiap individu memiliki sikap yang sama, maka kebutuhan akan nilai antar personal berkurang dan sinergi efektif akan lebih besar. Setelah itu, kelompok di dalam tradisi sosiokultural. Bagaimana kelompok dalam tradisi ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diuji dalam keterasingan. Mereka selalu menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Anggota kelompok datang dan pergi, manusia termasuk dalam kelompok yang tumpang tindih, perubahan lingkungan, dan kelompok harus beradaptasi dengan semua perkembangan ini. Kemudian juga dalam sebuah kelompok, pertalian atau ikatan dengan kelompok lain berpengaruh pada apa yang dilakukan dan dikatakan. Dan peran bisa berubah ketika anggota pergi atau anggota baru datang pada suatu atau sebuah kelompok. Jadi kalau berdasarkan tradisi sosiokultural, di mana setiap budaya itu akan memunculkan persepsi yang berbeda terkait dengan suatu masalah atau persoalan yang dibahas di dalam diskusi kelompok. Jadi satu sama lainnya, antara individu atau anggota yang satu yang lain harus saling beradaptasi dan menyesuaikan, begitu ya. Karena kalau misalnya ingin menghasilkan tugas yang maksimal, paling tidak setiap anggota dengan anggota yang lainnya itu
menjadi satu persepsi, karena ini bisa kalau tidak dilakukan, tidak diciptakan seperti itu, akan terus memunculkan persepsi yang berbeda, ya, karena masing-masing individu itu karena dilatar belakangi oleh budaya yang berbeda. Nah, sebenarnya peran hanya menetapkan bagian struktur dari sebuah kelompok. Kelompok memiliki bentuk dan kita dapat melihat semua ini dari pola interaksi setiap waktu. Sesuatu yang diciptakan melalui interaksi dalam kelompok, termasuk peran dan norma, juga hubungan dan penyelesaian tugas dan kekuatan. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh anggota di dalam suatu kelompok, ya, karena dengan interaksi dalam kelompok itu masing-masing anggota dipercayai atau diberikan peran, kemudian ada aturan dalam menyelesaikan suatu persoalan sampai menjaga hubungan dan penyelesaian dari tugas-tugas. Nah, berdasarkan teori kritis, kelompok ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, belum ada teori kritis yang khusus terkait dengan kelompok. Kelompok feminisme melihat pembagian kerja antara pekerjaan perempuan dan laki-laki. Kelompok perbedaan jenis kelamin, ya, kelompok dari perbedaan jenis kelamin itu juga mempengaruhi informasi kelompok, proses, norma, aplikasi, dan implikasi. Kelompok tidak dapat dipisahkan dari konteks kerja, ya. Jadi kalau ada kelompok pasti ada sesuatu kegiatan, ya. Kalau misalnya hanya berkerumun, ya bisa jadi tergantung dari maksud dan tujuannya, untuk apa berkerumun dan berkelompok, begitu. Jadi ada tergantung dari konteks dari kelompok itu sendiri, tujuannya, ya, tapi pada dasarnya adalah konteks kerja dari anggota-anggota yang membuat suatu kelompok. Kerja kelompok yang efektif menyelesaikan tugas dan membentuk hubungan interpersonal antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Proses dan struktur terikat bersama secara erat. Kemudian kerja kelompok yang efektif memerlukan perhatian khusus terhadap kualitas komunikasi, pemikiran yang kreatif, dan pemikiran yang kritis. Jadi kerja kelompok yang dapat menghasilkan kegiatan yang maksimal kemudian memerlukan peran masing-masing dari anggota, sehingga perlu perhatian khusus dari setiap anggota kepada anggota yang lain, sehingga menghasilkan suatu kegiatan yang berkualitas. Itu adalah hasil dari interaksi dan komunikasi dari peran masing-masing yang tentunya mempunyai pemikiran yang kreatif dan pemikiran yang kritis. Oke, demikian yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 11 terkait dengan kelompok dilihat dari tradisi-tradisi teori komunikasi. Mangga kalau ada yang mau disampaikan, yang belum paham bisa ditanyakan, ataupun yang mau sharing terkait dengan wawasannya dari materi kita ini, misalnya dari berbagai buku, bisa disampaikan sehingga bisa bermanfaat kepada untuk mahasiswa yang lain. Akhir kata sebelum saya akhiri, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.